Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ya kita ambil satu video lagi ya, menggenapkan 3 video terkait dengan geruduk rumah Jokowi. Kelihatannya TNI dan polisi berjaga di jalan masuk rumah Jokowi di Solo. Kemudian ada juga pernyataan Husainuddin, penjarahan rumah pejabat menggila. Ahmad Husainuddin prediksi rumah Jokowi bisa jadi target berikutnya. Sementara Habib Rizik mengatakan situasi makin genting. Habib Rizik minta umat tunggu komando lama, siap jaga Jakarta dan Indonesia. Dia bilang begitu. Ya, sahabat sekalian, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan klarifikasi mengenai sekretariat bersama yang kami bentuk bersama teman-teman atau tokoh-tokoh lainnya. Jadi sahabat sekalian, pada tanggal 30 Agustus 2025 ya kemarin, kami membentuk sekretariat bersama para tokoh untuk menuntut 2 hal, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran Fufufafa. Hadir dalam pembentukan sekretariat bersama itu selain saya, Refli Harun, ada juga Edi Mulyadi, ada juga Roy Suryo, ada Maijen Sunarko, ada juga Faisal Asegaf, kemudian ada pula Dr. Tiva, ada juga Mary Samiri, ada pula Rizal Fadila, dan ada pula Rustam Effendi ya. Jadi yang gelorakan, yang disampaikan adalah mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran Fufufafa yang merupakan aspirasi banyak kelompok di masyarakat. Seperti misalnya petisi 100 itu adili Jokowi, kemudian pernawiran TNI itu juga memakzulkan Fufufafa. Tetapi sekretariat bersama ini tidak ada kaitannya dengan upaya untuk menggeruduk rumah Jokowi hari ini dan besok sama sekali. Walaupun videonya itu digabungkan dengan Aliansi Rakyat Indonesia, tetapi sekali lagi tidak ada kaitannya karena kita bicara mengenai yang namanya perjuangan konstitusional, perjuangan berdasarkan hukum dan konstitusi yang telah mengatur mengenai pengadilan terhadap seseorang warga negara dan kemudian pemakzulan terhadap seorang wakil presiden. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat sebagaimana kita lihat, Husainuddin misalnya mengatakan penjarahan rumah pejabat menggila. Ahmad Husainuddin prediksi rumah Jokowi bisa jadi target berikutnya. Tetapi di sini rupanya TNI dan polisi telah berjaga di jalan masuk rumah Jokowi di Solo. Jadi pengamanannya super ketat ya. Coba kita bacakan. TNI dan polisi berjaga di jalan masuk rumah Jokowi di Solo. Sejumlah anggota TNI dan polisi berjaga di sekitar rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah Minggu. Pantauan kumparan pukul 10.00 WIB, aparat gabungan TNI dan Polri berseragam berjaga di akses masuk jalan menuju rumah Jokowi. Sementara di pintu masuk kediaman dijaga pas pampres. Warga yang biasanya datang ke rumah Jokowi untuk berfoto tak terlihat. Adapun Jokowi berdasarkan informasi dihimpun berada di Medan, rumah Kahiyang Ayu sejak Senin. Belum diketahui kapan ia pulang. Di media sosial juga beredar kabar massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Indonesia akan mendemo rumah Jokowi hari ini Minggu. Mereka menuntut Jokowi ditangkap dan diadili. Belum ada konfirmasi terkait demo tersebut ya. Pesan redaksi, demonstrasi merupakan hak warga negara. Dalam berdemokrasi untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik ya. Itu benar ya. Kemudian coba kita bacakan apa yang disampaikan Husainuddin. Fajar.co.id Jakarta, Ahmad Husainuddin buka suara terkait viralnya penjarahan rumah sejumlah pejabat dan selebritis usai gelombang aksi massa semakin tak terkendali. Ia menilai situasi yang terjadi mencerminkan kemarahan publik yang sudah tak terbendung. Dikatakan Ahmad, warganet kini tidak lagi fokus pada demo di gedung DPR atau kantor polisi.
Sosial media ramai bukan lagi mengabarkan demo ke gedung DPR atau kantor polisi. Hari ini video viral hilir mudik mengabarkan sejumlah penjarahan di rumah pejabat publik, ujar Ahmad. Pengacara Roy Suryo ini menyebut rumah Ahmad Saroni menjadi lokasi pertama yang diserbu massa. Barang-barang mewah polisi yang dikenal sebagai Crazy Rich period itu dijarah habis. Sejumlah aset milik Crazy Rich period dijarah dari jam mahal Richard Mille, tas mewah Louis Vuitton hingga robot Iron Man bebernya. Tak hanya itu, Ahmad menambahkan brankas berisi uang rupiah hingga mata uang asing pun dihamburkan dan dibagi kepada massa. Mobil-mobil mewah Saroni ikut dirusak, bahkan ada yang nekat berenang di kolam renang rumah anggota DPR dari Nasdem tersebut. Lebih jauh, ia menyinggung hal yang menurutnya memalukan, yakni penjarahan koleksi pribadi yang bersifat sensitif. Ada yang menjarah sejumlah CD porno koleksi anggota dewan dari Nasdem ini. Bahkan ijazah tolol kebanggaannya dengan nilai mayoritas 6 mewah turut dijarah dan dipamerkan kepada publik, sindirnya. Ahmad mengatakan Saroni marah besar setelah mengetahui rumahnya ludes dijarah, namun ia meyakini bila Saroni tidak kabur, nyawanya pun bisa ikut terancam. Ia menilai dari tempat kabur Saroni marah-marah nggak karuan. Marah-marah karena barangnya dijarah, padahal kalau dia tidak kabur, kuat dugaan nyawa Saroni pun bakal dijarah, masa tegasnya. Peristiwa serupa, lanjut Ahmad, juga menimpa rumah Eko Patrio, kediaman anggota DPR dari PAN itu hancur berantakan. Rumah yang menjadi simbol kemewahan sekaligus kesombongan anggota legislatif PAN ini turut dilululantakkan, nyaris tak bersisa kecuali lantai, dinding dan langit-langit rumah yang tak bisa dijarah, kata Ahmad. Tak berhenti di situ, rumah Uya Kuya pun tak luput dari amukan massa. Semua harta benda diangkut hingga hewan peliharaan ikut raib. Semua diangkut hingga kucing Uya Kuya juga dibawa massa, ungkap Ahmad. Ia menambahkan Uya Kuya hanya bisa pasrah menyaksikan rumahnya hancur melalui media sosial. Mau melawan, siapa yang mau dilawan? Berani melawan massa yang jumlahnya tak bisa dihitung timpalnya. Sastrawan politik ini juga mengungkap kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro menjadi sasaran. Ia menyindir ironi situasi ini. Ustazah yang memberikan nasihat, di balik harta kita ada hak orang lain, kini wejangan dan tausiah itu dipraktikkan oleh massa. Di balik harta Ibu Menteri kekurangan ada hak rakyat, maka massa mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk mengambil hak rakyat dari harta pejabat, tak terkecuali rumah Sri Mulyani, jelasnya. Lebih lanjut, Ahmad memprediksi rumah siapa lagi yang akan jadi target berikutnya. Entah rumah siapa lagi yang menjadi target. Kabarnya rumah Jokowi di Solo hari ini juga akan didemo. Mungkin saja kembali berujung penjarahan terangnya. Kemudian ia menyoroti reaksi publik di media sosial yang justru mendukung aksi ini. Anehnya mayoritas netizen berkomentar bangga dan bahagia. Bangga pada keberanian massa yang mengesahkan RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan oleh DPR. Bahagia menyaksikan kekayaan wakil rakyat diambil kembali secara paksa oleh rakyat, tandasnya. Ahmad bilang massa terlihat begitu percaya diri dan tanpa rasa takut saat menjarah. Saat menjarah, massa terlihat gembira dan bersuka cita, tak ada sedikit pun wajah takut. Anggota TNI yang ada di TKP hanya bisa angkat tangan, anggota polisi apalagi kuncinya. Ya, saudara sekalian, itu saya bacakan saja ya komentarnya nantilah. Dan ini ada imbauan dari Habib Rizik Syihab ya terhadap situasi yang berkembang. Situasi makin genting. Habib Rizik minta umat tunggu komando ulama, siap jaga Jakarta dan Indonesia. Harianterbit.com. Imam Besar Front Persaudaraan Islam FPI Habib Rizik Syihab angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berujung anarkisme dalam beberapa hari terakhir pasca tewasnya driver ojol Afan Kurniawan. Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak bergerak sebelum ada instruksi atau komando dari para ulama di tengah kondisi Indonesia yang semakin genting. Jangan bergerak melakukan apapun sebelum ada komando dari ulama. Tapi kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapapun kecuali oleh umat, kata Habib Rizik. Hal itu disampaikan ulama kondang ini saat peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul ke-15 Al-Habib Syekh bin Ali bin Saleh Al-Jufri di Jakarta Timur, Sabtu 30 Agustus 2025. Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun? Siap jaga Jakarta, siap jaga Indonesia, tanya Habib Rizik. Sontak para jemaah kompak menyatakan kesiapannya. Siap, ucap para jemaah. Sebagai informasi, aksi massa semakin brutal khususnya dalam 2 hari terakhir.
Tak hanya unjuk rasa, berbagai tindak anarkisme juga berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Jakarta. Aksi ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah ekonomi dan daya beli yang terus menurun. Ya, saudara sekalian, itu tadi ya 3 hal yang saya sampaikan. Ya, jangan lupa bahwa kemarahan publik itu bisa tersulut sewaktu-waktu ya. Dan kita akan tahu di sini siapa sesungguhnya pemimpin yang dicintai rakyat, yang tidak takut menghadapi massa, mana pemimpin yang takut menghadapi massa sehingga perlu kabur dulu di suatu tempat ya. Jadi kita harus pahami ini ya. Jadi kalau seandainya mengatakan sakit hati dan lain sebagainya, coba kita lihat realitas untuk kita sadari siapa sesungguhnya yang tidak berani menghadapi melawan massa itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga imbau ya ulama-ulama seperti Habib Rizik untuk mendinginkan situasi dan untuk terus berada di garda terdepan membimbing umat. Jadi bukan pada anarkisme, bukan pada pemicu atau pelacur kerusuhan, tetapi bagaimana terus ya, mengawal negara ini agar menjadi negeri yang pejabat-pejabatnya tidak korup, pejabat-pejabatnya mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga terwujud sebuah keadaan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Sekali lagi sobat Irhas sekalian, ini kita harus gemakan terus-menerus, jangan sampai kemudian kondisinya begini ya. Pertama, tekanan kepada anggota DPR untuk tidak hedonistik, untuk tidak korup, untuk tidak menjara uang negara, untuk tidak memperbanyak tunjangan dan fasilitasnya harus terus digelorakan. Tekanan kepada pemerintah agar betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat, tidak hedonistik, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memberikan penghargaan kepada kolega, teman sendiri dan lain sebagainya harus terus diketatkan. Kemudian pengadilan terhadap mantan Presiden Jokowi juga harus terus digelorakan, termasuk juga upaya impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka. Why? Sederhana saudara sekalian. Kalau kasus korupsi rasanya nggak kurang-kurang. Terakhir saya mendengar kasus korupsi yang terkait dengan kuota haji yang sangat terkait. Mudah sekali membongkarnya. Jalinan kekuasaan pada waktu itu. Udahlah. Ya, di situ ada nama Menteri Agama, ada seorang pengusaha travel, ada orang yang berkuasa dan lain sebagainya. Mudah sekali. Ada uang triliunan yang terlibat dan lain sebagainya. Mudah sekali. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal berpulang kepada Prabowo Subianto, apakah dia mau menegakkan hukum dan keadilan atau tidak, ataukah dia tetap berlindung di balik kekuasaan lama yang korup, kemudian yang menyengsarakan masyarakat, yang tidak peduli kecuali merampok harta kekayaan negara untuk kekayaan pribadi dan keluarganya. Tinggal dicek ya, 5 tahun 10 tahun jadi menteri ya, sekarang seorang rektor misalnya ada apa, seorang pimpinan institusi tertentu ada apa dan lain sebagainya. Karena dari situ saja kita bisa lihat apakah pejabat itu korup ketika menjabat atau bahkan sebelum menjabat pun sudah korup misalnya. Jadi sekali lagi kita tidak ingin negara ini diperintah oleh orang-orang korup yang kalau ada masalah seperti ini diam semua, tidak berani menyampaikan apapun dan tidak berani menghadapi massa yang paling penting itu. Tidak berani datang dan menghadapi massa. Semuanya lari ngibrit. Tidak ada yang berani. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Oke. Kita bacakan komentar sobat era sekalian. Tapi sekali lagi, sekretariat bersama yang kami bentuk dengan agenda mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran itu adalah sebuah gerakan yang konstitusional, tidak menganjurkan hal-hal yang bersifat kekerasan dan anarkistis. Jadi jalan yang kita tempuh adalah jalan konstitusional, jalan yang menggugat, jalan yang berargumentasi, jalan yang mendorong institusi-institusi, bukan jalan penjarahan, ya, bukan jalan yang anarkistis dan melakukan kekerasan dengan segala macam cara ya. Kita menyampaikan aspirasi itu sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional. Sekali lagi itu ya. Oke.
Jangan kemakan hoax dan jangan terprovokasi. Kami rakyat akan melindungi dan pasang badan untuk Pak Jokowi orang baik. Gantung di Monas pemimpin zalim, hukum mati penjahat-penjahat koruptor, pemeras rakyat, perampok rakyat, dan para backing mafia judul, mafia narkoba. Sekali lagi, menteri yang disebut-sebut menerima setoran dari judul itu masih bercokol hari ini. Ya, itu mestinya sudah diganti ya oleh Prabowo Subianto. Jangan biarkan kabinet kemudian hanya pucu-pucu selama 5 tahun. Ini setahun pertama ini pucu-pucu ya, cuma joget-joget saja. Kemudian percayalah, Refli, Rocky, Ferry Amsari, Roy, Dr. Tipa Cs itu utusan George Soros menggunakan politik adu domba Jokowi Prabowo. Setelah Jokowi bentrok dan pisah, maka yang diserang Prabowo hingga lengser. Utusan George Soros. Allahu Akbar ya. Bertemu saja kita tidak pernah ya, boro-boro utusan. Kemudian ada yang bilang juga bubarkan PDIP, turunkan si Puan Benalu negara, adili Jokowi, termul sial, termul bisa marah juga ya, termul pemecah belah bangsa yang rasis. Presiden Prabowo perintahkan tangkap termul. Pak Prabowo itu orang baik, tapi di negeri ini banyak elit politik yang mau membuat Prabowo lengser. Alamat rumah Pak Refli di mana ya? Apa maksudnya ini? Kemudian ada yang mengatakan saya ya, Solo bergerak ke rumah Jokowi, kemudian jangan kemakan hoax. Oke. Apalagi nih ya. Oke. Apalagi Habib mulutnya pemicu kerusuhan dan lain sebagainya. Ya silakan melakukan komentar, tapi sekali lagi harus komentar yang bermartabat ya, komentar yang yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sekali lagi sobat era sekalian, tidak ada yang namanya ruang untuk memasung kebebasan berbicara, berpendapat. Tetapi yang tidak boleh adalah melakukan yang namanya anarkisme politik. Makanya saya katakan kita melakukan hal-hal yang sifatnya konstitusional, mendesak mengadili Jokowi itu tidak dalam pengertian pengadilan jalanan. Ya, jadi para termul ini aneh. Kita sudah berkali-kali mengatakan ya, tidak pada pengadilan jalanan ya, tidak memprovokasi. Kita tidak ingin ada yang namanya gerodokan massa dan lain sebagainya, tetapi penegak hukumlah yang kita harapkan untuk melakukan tugasnya dalam mengadili Jokowi dan kroni-kroni sebagai sebuah tuntutan konstitusional yang tentu tidak bisa dipatahkan begitu saja, karena ini kan soal yang terkait dengan warga negara, dan juga kita tahu soal ijazah palsu pun juga belum ada sebuah keputusan atau putusan institusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengatakan itu ijazahnya palsu atau tidak. Sekali lagi, Sekretariat Bersama tidak pernah meminta, mengimbau, menyarankan, menyuruh untuk geruduk rumah Jokowi. Yang kita inginkan adalah secara legal dan konstitusional Jokowi diadili karena sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang pantas untuk diadili. Sekali lagi, bahasa diadili itu bukan berarti pantas langsung bersalah, tidak, tetapi diadili adalah cara legal dan konstitusional untuk mendapatkan keadilan baik bagi masyarakat yang lama tertindas selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sendiri yang hidup dalam sebuah tuntutan masyarakat agar dia diadili. Begitu sobat era sekalian ya. Sekali lagi nanti kita update perkembangan-perkembangan berikutnya. Sekali lagi, jangan anarkistis, jangan menjarah, jangan gunakan kekerasan, tetaplah patuh pada hukum dan keadilan serta konstitusi, dan tetaplah kritis di jalan legal konstitusional yang diperbolehkan hukum dan konstitusi. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.